Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi akan bahas dari 3 nomor. 1337, 1339, 1342. Kita mulai ya, tanggal 27 Maret. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1337. Sementara aku berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, setiap kali aku memberi salam kepada kelima luka Yesus, aku merasakan adanya banjir rahmat yang meluap ke dalam jiwaku. Berkat rahmat itu, aku dapat mencicipi surga dan beroleh kepercayaan penuh akan kerahiman Allah. 1339. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menolak kami, tetapi terus-menerus melimpahkan rahmat-Mu atas kami. Engkau membuat kami layak memasuki kerajaan-Mu, dan dalam kebaikan-Mu, Engkau memberi anugerah bahwa manusia boleh mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh para malaikat yang tidak tahu terima kasih. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memalingkan tatapan kudus-Mu dari para malaikat yang memberontak dan mengarahkannya kepada manusia yang bertobat. Pujian dan kemuliaan bagi kerahiman-Mu yang tak terbatas. Ya Allah yang tidak menghinakan hati yang rendah. 1342. Ya Yesusku, biarlah kurbanku terbakar habis di hadapan tahta-Mu dalam keheningan. Tetapi dengan penuh kuasa kasih, sebagaimana aku mohon kepadamu, agar Engkau berbelas kasih kepada jiwa-jiwa. Sementara aku berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Kita bisa berdoa di mana saja ya, tapi kalau berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, maka pasti ada niat yang lebih, ada persiapan, ada pergi ke tempat yang khusus, pergi ke sakramen Maha Kudus. Dan di sana dikatakan setiap kali memberi salam kepada 5 luka Yesus. Jadi Suster Faustina di dalam ruang adorasi tersebut memberi salam kepada 5 luka Yesus. Dan setiap kali dia lakukan itu, aku merasakan adanya banjir rahmat. Karena memang melalui luka-lukanya, Yesus mengalirkan segala rahmat berkat untuk kita semua. Bahkan di diary juga dikatakan, Allah memandang kita manusia melalui celah-celah dari luka-lukanya Yesus. Yesus membela kita, Yesus menjadi yang di depan, mempersembahkan diri kepada Bapa untuk membela kita semua. Allah melihat kita melalui luka-lukanya Yesus. Aku merasakan banjir rahmat karena memang melalui penderitaan Tuhan Yesus, melalui kesengsaraannya, melalui luka-lukanya, Yesus justru mengalirkan rahmat-rahmat yang luar biasa kepada kita semua. Berkat rahmat itu, aku dapat mencicipi surga. Ini satu sharing yang diberikan oleh Suster Faustina kepada kita semua. Dengan merenungkan, dengan menghayati, dengan memeditasi, dengan mengingat-ingat bagaimana Yesus bisa terluka, bisa dilukai, dan apa yang dirasakan oleh Yesus, penderitaan, kesakitan ya. Contoh yang gampang, misalnya tangannya dipaku, disalib. Seperti yang saya sudah pernah bilang ya, pakunya itu panjang dan tebal untuk kuat menahan badannya Yesus yang disalib. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sakitnya, betapa menderitanya apa yang dialami oleh Yesus pada waktu tangannya dipaku di kayu salib. Selain itu juga kakinya dipaku di kayu salib. Luar biasa ya, sakit, pasti sakit sekali. Tapi dalam permenungan tersebut, Suster Faustina mendapatkan rahmat yang istimewa
Sehingga yang dia rasakan bukan hanya melulu merasakan penderitaan Tuhan, tapi dia dapat mencicipi surga. Dia bisa merasa begitu gembira, sukacita, bahagia, sehingga dia katakan melalui hal tersebut dia bisa mencicipi surga dan beroleh kepercayaan penuh akan kerahiman Allah. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku merasakan adanya banjir rahmat. Jadi bukan rahmat yang biasa, 1, 2, 3, tapi banjir. Banjir itu segitu banyak sampai kita sendiri juga nggak bisa menghitungnya. Dan itu dirasakan oleh Suster Faustina. Bukan tiba-tiba terasa, tapi saya yakin ada melalui permenungan, melalui hening, melalui keterbukaan, melalui kerendahan hati, merasakan, mengakui kepapaan kita, ketidakberdayaan kita. Dalam hal tersebut, Suster Faustina merasakan aliran rahmat Tuhan. Kalau 1339 itu suatu doa. Doa yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Allah Bapa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menolak kami, tapi terus-menerus melimpahkan rahmat-Mu. Ini menjadi satu bukti memang Allah yang Maha Rahim yang tidak pernah menolak manusia yang datang padanya walaupun kita dalam posisi keadaan berdosa. Engkau tidak pernah menolak kami, bahkan Dia dengan tangan terbuka menunggu menantikan kita datang padanya. Engkau membuat kami layak memasuki kerajaan-Mu. Dengan diampuni segala dosa kita, maka kita menjadi layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Engkau juga memberi anugerah untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh malaikat yang tidak tahu terima kasih. Engkau telah memalingkan tatapan kudus-Mu dari para malaikat yang memberontak dan mengarahkan pada manusia yang bertobat. Kita begitu disayang, dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita berdosa, tapi kalau kita bertobat, Tuhan ampuni segala dosa kita, bahkan kita boleh mengisi ruang yang tadinya diisi oleh para malaikat. Tapi karena malaikat ini memberontak, karena malaikat ini melakukan kesalahan dan nggak ada ampun kalau untuk malaikat. Salah ya dihukum. Kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, disayang Tuhan. Walaupun kita bersalah, Tuhan tetap melimpahkan kerahimannya, mengampuni dan terus mengampuni kita. Dia menyambut kita yang datang padanya dengan suatu pertobatan. Memalingkan matamu, mengarahkan pada manusia yang bertobat. Orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan di 1342, Suster Faustina berkata pada Yesus, "Ya Yesusku, biarlah kurbanku terbakar habis di hadapan tahta-Mu." Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, tugasnya sehari-hari, doa silihnya, mati raganya, dan apapun yang dia alami, dia persembahkan pada Tuhan dan dia katakan, biarlah terbakar habis. Kurban-kurbanku ini terbakar habis di hadapan tahta-Mu dalam keheningan. Dia nggak banyak ngomong, dia nggak komplain, dia mempersembahkan semuanya kepada Tuhan dalam keheningan. Tapi dengan penuh kuasa, Engkau berbelas kasih pada jiwa-jiwa. Jadi di sini Suster Faustina juga berharap sesuatu, bukan barter ya, tapi Tuhan, saya berkorban, sehabis-habisnya berkorban untuk keselamatan para jiwa-jiwa. Jadi biarlah korbanku ini terbakar habis, tapi Engkau yang Maha Kuasa berbelas kasihlah. Jadi Suster Faustina mewakili kita semua datang pada Tuhan, minta pada Tuhan supaya dengan segala pengorbanan yang sudah Suster Faustina lakukan, dia minta pada Yesus supaya Yesus berbelas kasih pada jiwa-jiwa.
termasuk pada kita semua manusia berdosa. Itu yang Suster Faustina ajarkan. Kalau kita mau berdevosi kepada kerahiman ilahi, mau menjadi devosan sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus, menjadi rasul kerahiman, mewartakan kerahiman, merasakan, mengalami, membagikan kerahiman, mari kita juga belajar dari Suster Faustina. Dalam doa-doanya, dalam mati raganya, dalam kepeduliannya kepada banyak jiwa. Itu aja untuk hari ini. Kita sungguh sukacita punya Allah yang begitu maha rahim, walaupun kita berdosa, tetap Tuhan membuka hatinya untuk menantikan kita masuk ke dalam kasih-Nya, ke dalam pelukannya sebagai manusia-manusia yang bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih
atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.